Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi, hari ini saya kembali mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh guru saya. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang vertebrata reptilia. Ya, nanti di pertengahan video akan ada teman saya yang akan melanjutkan materi penjelasan dari saya, dan sini saya akan menjelaskan pengertian dari reptilia, karakteristik reptilia, dan salah satu kelompok reptilia yaitu ordo Crocodila. Ya, jadi saya akan membacakan hasil kerja kami semua. Reptil atau dalam bahasa Latin yaitu reptans atau reptum itu artinya melata ataupun merayap. Reptil adalah kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernapas menggunakan paru-paru. Reptilia ini termasuk vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik atau cangkang yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan yang memiliki 4 tungkai, akan tetapi beberapa di antaranya mengalami reduksi atau hilang sama sekali seperti pada ular dan sebagian kadal. Hewan jenis reptilia ini menghasilkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Dan sekarang reptil-reptil ini menghidupi setiap benua kecuali benua Antartika. Habitat dari kelas reptilia ini bermacam-macam. Ada yang merupakan hewan akuatik seperti penyu dan beberapa jenis ular, semi akuatik seperti ordo Crocodila dan beberapa anggota ordo Chelonia, beberapa subopidia, terestrial yaitu pada kebanyakan subkelas Lacteria dan Opidia, beberapa anggota ordo Testudinata, subteran pada sebagian kecil anggota subkelas Opidia, dan arboreal pada sebagian kecil subordo Opidia dan Lacteria. Yang kedua adalah karakteristik reptilia. Karakteristik hewan yang termasuk dalam kelas reptilia ini bermacam-macam, yaitu bentuk tubuhnya bervariasi. Tubuhnya ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik dengan penambahan lempeng tulang dari lapisan dermalnya, memiliki tungkai yang berpasangan, skeletonnya keras, bernapasnya dengan menggunakan paru-paru, peredaran darahnya tertutup dan ganda, alat ekskresi merupakan ginjal dan ginjal metanepros. Sistem saraf dilengkapi dengan lobus optik pada bagian dorsal otak, alat kelamin yang terpisah, telurnya ditutupi oleh cangkang kapur yang keras, dan termasuk hewan ektotermal, yaitu memiliki kebiasaan untuk menjaga suhu tubuh sendirinya. Ya. Jadi saya lanjut ke pengelompokan reptilia. Yang pertama ini ada ordo Crocodila, atau yang sering kita sebut buaya, aligator, atau caiman. Di dunia ini terdapat 23 spesies jenis ordo Crocodila. Ya, Crocodila merupakan ordo reptilian berukuran besar yang muncul dan berkembang sekitar 83,5 juta tahun yang lalu, atau tepatnya pada periode Kartesius akhir. Ordo Crocodila ini memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan burung. Beberapa jenis ordo Crocodila yang dapat ditemui di Indonesia seperti buaya silam atau Crocodilus siamensis, buaya muara atau Crocodilus porosus, buaya irian atau Crocodilus novaguiniae, buaya senyulong atau Thomiscola schelegeli, dan buaya Kalimantan atau Crocodilus raninsus. Dan selanjutnya ada ordo Rhynchocephalia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aji Yuditama, kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vertebrata reptilia. Pengelompokan reptilia yang kedua yaitu ordo Rhynchocephalia yang memiliki 2 spesies. Rhynchocephalia adalah ordo reptil yang mirip kadal yang mencakup spesies yang sedikit. Rhynchocephalia termasuk dalam beragam genera di beberapa famili dan merupakan keturunan yang membentang ke era Mesozoikum. Ordo Rhynchocephalia memiliki 1 familia dan 1 genus, yaitu famili Sphenodon dan genus Sphenodon.
Yang termasuk dalam genus tersebut hanya ada 2 spesies, yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon bunteri. Keduanya merupakan hewan endemik Selandia Baru. Pengelompokan reptilia yang ketiga yaitu Ordo Sequamata yang memiliki 7.900 spesies. Sequamata merupakan kelompok reptilia terbesar dengan jumlah spesies yang paling banyak. Habitatnya mulai dari bawah tanah hingga pepohonan, dari gurun hingga ke lautan, dan dari ekuator sampai Arktik. Anggotanya biasanya tetrapoda, akan tetapi subordo Serpentes atau Opidia dan sedikit anggota dari Lacertilia tungkainya mereduksi. Beberapa jenis reptil ordo Sequamata yang dapat ditemui di Indonesia diantaranya komodo, tokek, cicak, kadal, bunglon, dan lain-lain. Pengelompokan reptilia yang keempat yaitu Ordo Testudinata yang memiliki 300 spesies. Ordo Testudinata atau yang sering disebut Ordo Selonia merupakan reptil yang bisa hidup di darat, air tawar, hingga air laut. Mereka tidak memiliki gigi, namun rahangnya dilapisi dengan zat tanduk yang sangat kuat. Tulang punggungnya menyatu dengan rusuk dan membentuk suatu pelindung. Reptil pada ordo Testudinata berkembang biak secara ovipar dan ovovivipar. Beberapa jenis reptil dengan ordo Testudinata yang dapat ditemukan di Indonesia diantaranya yaitu kura-kura hutan Sulawesi, kura-kura berleher ular, penyu sisik, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.